Pengertian berpikir. Berpikir merupakan berbagai kegiatan yang menggunakan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Untuk mempermudah pemahaman tentang berpikir, penulis memberikan contoh berpikir dengan menggunakan gambaran. Jenis-jenis berpikir. Berpikir dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu pertama, berpikir asosiatif, yaitu suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Jalan pikirannya dalam proses berpikir asosiatif ini tidak ditentukan atau diarahkan sebelumnya. Yang kedua yaitu jenis berpikir divergen atau menyebar atau kreatif, umumnya pada para pencipta, penemu, penggagas, dan sebagainya dalam bidang ilmu seni pemasaran. Proses berpikir asosiatif mempunyai beberapa jenis lagi, yaitu pertama asosiatif bebas, dua asosiatif terkontrol, ketiga melamun, yang keempat adalah mimpi. Proses berpikir. Proses atau jalannya berpikir terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pembentukan pengertian. Pembentukan pengertian dibagi lagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama yaitu menganalisis ciri-ciri sejumlah unsur-unsur satu demi satu. Yang kedua, manusia dilihat dari ciri-cirinya. Yang ketiga, membandingkan ciri-ciri tersebut untuk ditemukan ciri-cirinya mana yang sama, mana yang tidak sama, yang mana yang selalu ada dan mana yang tidak selalu ada, mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki. Selanjutnya itu mengabstraksikan, yaitu menyisihkan atau membuang ciri-ciri yang tidak hakiki maupun yang hakiki. Yang kedua, pembentukan pendapat. Pembentukan pendapat ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu pendapat menolak, pendapat menerima, dan pendapat asumtif. Yang kedua, pembentukan keputusan. Pembentukan keputusan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keputusan induktif, yang kedua adalah keputusan deduktif, yang ketiga adalah keputusan analogis. Hambatan dalam berpikir. Hambatan dalam berpikir dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertamanya itu data yang kurang sempurna, sehingga banyak lagi data yang harus diperoleh. Yang kedua yaitu data yang ada dalam keadaan confus atau membingungkan, data yang satu bertentangan dengan data yang lain, sehingga hal ini membingungkan dalam proses berpikir. Kekurangan data dan kurangnya jelasnya data akan menjadi hambatan dalam proses berpikir seseorang, lebih-lebih kalau ditanya bertentangan dengan yang lain. Misalnya dalam cerita-cerita detektif. Karena itu ruwet tidaklah suatu masalah. Lengkap tidaknya data akan dapat membawa sulit tidaknya dalam proses berpikir seseorang. Pengertian pemecahan masalah. Secara umum yang dimaksud dengan problem adalah sesuatu yang timbul apabila ada konflik antara keadaan satu dengan yang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Prinsip pemecahan masalah. 1. Keberhasilan dalam memecahkan masalah dapat dicapai jika diarahkan ke masalah yang ia mampu memecahkannya. 2. Dalam memecahkan masalah, pakailah data atau keterangan yang ada. 3. Titik tolak pemecahan masalah ialah mampu mencari kemungkinan-kemungkinan jalan keluar. 4. Menyadari masalah harus didahulukan dari usaha memecahkan masalah. Yang kelima, proses menciptakan ide-ide baru atau inovatif hendaknya dipisahkan dari proses evaluasi ide, sebab yang akhir ini menghambat yang pertama. 6. Situasi masalah kadang perlu diubah menjadi situasi pilihan. 7. Pemecahan masalah yang diusulkan oleh pemimpin sering dievaluasi secara kurang objektif. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pemecahan masalah: motivasi, kepercayaan sikap yang salah, kebiasaan, emosi, dan takut. Kesimpulan dari berpikir dan problem solving atau pemecahan masalah. Berpikir merupakan berbagai kegiatan yang menggunakan konsep dan lambang sebagai penghuni objek dan peristiwa. Berpikir dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu berpikir asosiatif dan berpikir terarah.
Proses atau jalannya berpikir itu pada pokoknya ada 3 tahapan, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, pembentukan keputusan. Sedangkan problem solving menurut istilah adalah proses penyelesaian permasalahan atau kejadian. Adapun prinsip-prinsip problem solving yaitu: pertama, keberhasilan dalam memecahkan masalah dapat dicapai jika diarahkan ke masalah yang mampu memecahkannya. Kedua, dalam memecahkan masalah, pakailah data atau keterangan yang ada. Ketiga, titik tolak pemecahan masalah ialah mencuri kemungkinan jalan keluar. Keempat, menyadari masalah harus didahulukan dari usaha memecahkan masalah. Kelima, proses menciptakan ide-ide baru. Keenam, situasi-situasi pilihan. Ketujuh, situasi kadang perlu diubah menjadi situasi pilihan. Kedelapan, pemecahan masalah yang diusulkan oleh pemimpin sering dievaluasi secara kurang objektif.